belum ini penyesuaian, belum anak-anak penyesuaian, atau apalagi jemaah banyak kepala, banyak mulut, oh A B C D, aduh Bo capek deh, ya kan? Sedangkan kan pelayanan ini mesti eksis. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini hanya saya cerita sama Bapak Ibu Saudara. Pertama, 7 kesalahan yang mematikan yang menyebabkan pernikahan yang salah adalah too young to be married, menikah terlalu cepat. Mendorong para pasangan kekasih agar tidak terburu-buru melangkah menuju pernikahan, ya. Sebab jarang sekali ada pasangan kekasih yang sedang mabuk asmara mau mendengar ajakan untuk menguji hubungan mereka dengan waktu, ya. Namun pada saat-saat ini orang harus mendengar, karena gini loh, orang jatuh cinta, baik anak muda, remaja, ya, terus apalagi orang muda setengah bayar kalau jatuh cinta. Oma opa jatuh cinta pun saudara itu, aduh, lebih parah kalau oma opa yang jatuh cinta loh saudara. Ya, itu juga nggak mau mendengar. Tetapi kita belajar saudara, dalam keadaan begini kan orang selalu bilang cinta buta, nggak, cinta nggak buta. Orang yang lagi jatuh cinta tuh yang buta, karena mabuk kepayang, nggak mau dengar saudara. Anak-anak ya sekian lama memang satu ibu udah janda. Mama, anak-anak bilang, mama boleh kawin tapi jangan sama perempuan itu jangan sama laki-laki itu iya kan? Bahkan cucu juga, jangan. Tapi namanya orang jatuh cinta, saudara nggak mau dengar. Makanya apa yang harus doa saudara, ya? Jadi itu loh saudara. Jadi kalau misalnya orang lagi jatuh cinta, mereka tidak mau mendengar saudara. Nah, ketika dalam membangun hubungan nih, belajar ketika dalam membangun hubungan, kalau lama hubungan tapi binar-binar kasih itu tuh udah mulai luntur Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang jangan dipaksain gitu. Anak-anak aduh udah lama, udah 8 tahun, udahlah biar kayaknya nggak cocok, udah dipaksa-paksain aja deh, kawin aja deh sekian lama. Jangan juga. Nah, tapi kita saudara sebagai anak-anak Tuhan begini, kalau kita lihat nih muda-mudi ini yang membangun hubungan nih, kalau mereka kenalan di gereja ya, membangun hubungan nih, kalau dua-duanya membangun hubungannya bagus saudara, dua-dua ini saudara akan lebih dengan Tuhan. Dua-duanya ini akan lebih maju gitu dalam Tuhan. Itu hubungan yang benar. Tetapi kalau ini mudah-mudahan dibangun hubungan nih dari dunia gereja, dua-duanya tenggelam gitu saudara. Coba deh cek deh, pasti hubungannya nggak benar. Itu. Terus apa? Maunya gitu, duaan, padahal dari dunia gereja nih duaan. Kita diajak jangan eksklusif, nggak boleh. Inklusif. Jadi misalnya di sini, di gereja sini misalnya ada yang lagi serang ya, seseran mah normal ya. Oke aja gitu saudara. Tapi kalau misalnya maunya dua-duaan aja, nenek bilang itu berbahaya, ya kan? Jangan saudara, mungkin saudara itu dipercayakan sebagai ketua teenager, ketua anak muda saudara itu mesti tahu bawa diri. Jangan nanti dua-duaan. Yang cewek-ceweknya juga kalau misalnya ini nih pemuda ini deket sama adik ini udah cemburu. Kamu kenapa sih deket-deket sama dia? Kamu nggak perhatiin saya? Nggak boleh saudara, nggak boleh egois seperti itu gitu. Oke saudara. Nah saudara, akan tetapi saudara sekali lagi jika pasangan itu saudara ya, pasangan yang sedang membangun hubungan, dua-duanya cari Tuhan ya. Kan kita manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh, kita bukan manusia tubuh yang punya jiwa dan dihembus dengan roh ya. Jadi kalau misalnya hubungannya mereka oke saudara, kita saudara-saudara di dalam Tuhan juga ada damai sejahtera. Jadi 7 kesalahan yang mematikan, yang pertama itu too young to be married ya, terlalu muda untuk menikah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu menjalani proses pemilihan pasangan hidup saat mereka masih terlalu muda. Jadi masih muda udah bangun hubungan, masih muda itu udah pacaran gitu. Ya, saudara, pertanyaan, mengapa kita tidak membiarkan anak berusia 3 tahun bermain-main dengan pisau? Mengapa kita tidak membiarkan anak berusia 8 tahun mengendarai mobil? Mengapa kita tidak membiarkan anak berusia 12 tahun membuat kebijakan publik? Karena mereka belum mencapai tahap perkembangan yang tepat untuk menjalani semua tanggung jawab itu dengan bijaksana. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang seharusnya tidak diminta,
tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk menjalankan tanggung jawab orang dewasa. Tanggung jawab untuk memilih pasangan hidup bukan tanggung jawab yang biasa-biasa. Tadi saya sudah sentil bahwa pernikahan itu persekutuan dari dua orang seumur hidup, saudara, ya. Lalu kebanyakan orang yang berusia sekitar 25 tahun, biasanya orang anak-anak ini masih berfokus kepada apa? Identitas dirinya, ya, masih identitasnya tuh masih semuanya ini gua loh. Itu anak yang 25 tahun, ini gua nih, saudara, ya. Ini gua nih, ini aku nih. Jadi kebanyakan orang berusia 25 tahun biasanya berfokus pada pekerjaan hebat demi mendapatkan identitas diri. Dalam hal kepribadian dan keagamaan, orang-orang yang berada di bawah usia 20 masih sedang dibentuk dalam proses pencarian jati diri. Jadi kalau yang 25 tahun itu mereka fokusnya tuh masih dengan identitasnya. Tapi di bawah 25, saudara, itu prosesnya apa? Cari jati diri. Makanya anak-anak belasan tahun nih, saudara, kan ibaratnya sekuntum bunga, ya. Sekuntum bunga tuh lagi mekar-mekar, ya kan. Anak-anak ini belasan tahun, siapa dia? Ya kan? Karena masih belasan tahun, saudara, ya kan? Ya kan? Kalau nanti ini gua karena masih mekar-mekarnya, jadi identitasnya nih, saudara. Mereka, ya, itu masih dalam pembentukan, dalam proses pencarian jati diri. Mereka sedang mempertanyakan pertanyaan rumit seperti begini: siapakah diri saya jika dipisahkan dari keluarga? Bagaimana saya memperoleh otonomi saya dari orang tua dan saudara-saudara saya? Ini pertanyaan-pertanyaan buat anak remaja. Lalu, apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Nah, secara statistik, tingkat perceraian paling rendah ada pada kelompok pria atau wanita yang menunggu untuk menikah sampai sekitar 28 tahun. Jadi orang-orang yang menikah 28 tahun ke atas, itu statistik perceraiannya itu sangat rendah. Tetapi statistik pernikahan di bawah 25 tahun itu, saudara, ini statistik paling tinggi mereka itu kawin cerai. Karena apa? Too young to be married, ya kan? Nah, kesempatan untuk mendapatkan pernikahan yang memuaskan adalah bagi mereka yang bertumbuh terlebih dahulu dan menikah kemudian. Jadi kita yang di gereja itu harus siapkan mereka, saudara, ya. Jangan begini nih, saudara, lulus SMA, ya, kerja, ya, belum mantep gitu, jatuh cinta terus kawin. Mesti dipikirin nanti kamu mau tinggal di mana, ya kan? Terus bagaimana soal keuangan? Karena nggak bisa, saudara. Mungkin saudara pikir maunya cinta lah, nggak nih? Ini yang berikutnya. Ya, tadi saya katakan bahwa 7 kesalahan yang mematikan masuk di dalam sebuah rumah tangga, yaitu tuh yang to be married. Lalu yang kedua, masih muda tapi udah pacaran, saudara. Yang ketiga, saudara, lihat, jatuh cinta untuk menikah. Nah, anak-anak remaja ini kan biasanya gini. Ketika dia jatuh cinta, dia pikir itu cintanya yang terakhir. Mereka berpikir pernikahan akan mengakhiri kesendirian mereka, akan menyembuhkan luka hati saya. Pernikahan itu akan membahagiakan saya. Orang-orang yang memiliki masa kanak-kanak yang pahit, mereka berpikir dengan menikah, pastilah masalah yang saya hadapi akan selesai. Cari kebenaran terlebih dahulu. Perhatikan, orang yang sedang mencari pasangan dengan alasan berikan kepadaku hidup yang tidak pernah saya dapatkan, berakhir dengan pernikahan yang bahagia. Yang kedua, jarang sekali hanya dengan pernikahan dapat mengubah seseorang yang tidak bahagia menjadi seorang yang sangat bahagia, energik dan positif. Ketiga, jarang sekali bersatunya dua orang yang penuh dosa dan punya hati yang terluka dapat mengurangi tantangan hidup. Lebih dari biasanya, jika permasalahan pribadi tidak diselesaikan lebih dahulu,